tidak ada sesuatu hal atau sesuatu kemungkinan lain selain pasrah pada yang kuasa. Ya. Jadi setelah bapaknya bilang gitu, akhirnya dia kan sebetulnya seorang anak penurut, Mbah Urip. Di kemudian pas masuk sekolah, dia datang lagi ke Institut Budi Utomo karena menuruti kehendak bapaknya. Memang waktu kecil suka di jalan di wilayah Bantarangin ini, termasuk di Kalilusi, dan itu semua dituangkan dalam karya-karya novelnya, cerita cerpen itu seperti itu. Menginspirasi. Betul sekali. Selamat datang di podcast Urip Urup, artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Urip jurnalis, sahabat podcast Urip Urup. Kita berjumpa lagi masih dalam rangkaian menjelang 1 abad perhelatan Pramudia Anantatur. Beberapa warga Blora, beberapa institusi, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Blora menyiapkan semuanya, ya, baik nanti untuk menyambut tamu-tamu agung di puncak acara 1 abad Pramudia Anantatur. Kali ini saya mencoba mengulik dengan salah satu sosok tokoh di Blora yang kebetulan ini nanti lokasinya ini di salah satu makam yang ikut di Desa Tambah Rejo. Ini konon dulu sang pujangga Pramudia Anantatur mendapat pencerahan, mulai dia mempunyai inspirasi bisa menulis banyak hal yang karya-karyanya sehingga hebat tidak hanya di nasional tapi di internasional di lokasi ini. Sosok tersebut adalah Mas Eko Arifianto, Mas Koda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Urip. Alhamdulillah pangestunipun Mbah Urip sami sehat seger waras. Amin. Rahayu. Rahayu. Ini lokasi ini makam Bantar Angin. Yang konon sesuai nanti rendo acara beberapa tamu agung mungkin di puncak perhelatan 1 abad Pramudia Anantatur akan menjadi salah satu lokasi yang barangkali mau dilongok, mau ditengok. Kalau nggak salah tadi pagi makanya Mas Eko dan warga sekitar sini, warga sekitar sini akar rumput lah. Kalau warganya aja sudah peduli, peduli mengeluh-ngeluhkan, ikut bangga, ikut seneng bahwa salah satu putra daerah Blora mempunyai karir yang begitu di bidang sastra begitu. Mungkin bisa sedikit diceritakan, Mas Eko. Ini lokasi makam ini, ini lokasi apa sih, Mas Eko? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa sehingga sedikit nanti untuk melengkapi sosok Pramudia Anantatur kayak apa. Nggih, atur nuwun Mbah Urip. Dari channel Urip Urup. Gini, jadi terkait dengan lokasi di mana kita ada saat ini, ini merupakan kompleks pemakaman kuno yang itu kurang lebih sekitar tahun 70-an akhir sudah tidak digunakan. Artinya makam ini sudah nggak ada untuk pemakaman baru ya? Nggih, gitu. Jadi makam kuno ini terletak di Kelurahan Tambah Rejo, Kecamatan Blora Kota. Nggih, gitu. Lah, terkait dengan hubungan kesejarahan dengan sosok sastrawan Pak Pramudia, ini lokasi di mana dulu beliau pada kurun waktu kurang lebih tahun 1900-an
40-an, 1940-an. Kalau 1940 itu Pak Pram sudah di usia 15 tahunan ya? Ya, kurang lebih 15 tahunan, di mana dia lulus Institut Budi Utomo, yang sekarang SMP 5. SMP 5. Blora, gitu. Jadi ketika itu dia mengalami pergolakan batin yang amat dahsyat antara keinginan dan kehendak orang tuanya, dalam hal ini Pak Mastur. Betul. Mastur yang merupakan direktur Institut Budi Utomo sendiri, di mana dia bersekolah di situ, dan kehendaknya pribadi gitu. Jadi pergolakan batin ini yang membuat dia akhirnya dalam batin ini campur aduk hingga mengalami sebuah titik nadir di mana tidak ada sesuatu hal atau sesuatu kemungkinan lain selain pasrah pada yang kuasa gitu. Kalau mungkin sedikit tak potong Mas. Pergolakan itu kalau kita mungkin mengacu di zaman-zaman sekarang. Biasanya anak itu punya cita-cita apa? Betul, ya. Sementara orang tua ini seperti apa, ada titik temu. Ya. Titik temu akhirnya Pak Pram itu betul. bingung. Betul, Saya harus bagaimana? Betul. Sehingga dia mungkin bermaksud mengadu kepada yang kuasa. Betul. Saya mengalami kayak gini. Iya, seperti itu. Akhirnya mereka Pak Pram ini dalam kebingungan dan lain-lain, terus lari ke lokasi ini. Iya, jadi ceritanya ketika dia ingin melanjutkan sekolah ke Mulo, Mbah Urip, di mana jenjang tahapan sekolahan setelah Ibu Institut Budi Utomo ini, dia datang ke bapaknya, Pak Mastur ini. Pak, saya ingin melanjutkan sekolah ke Mulo, kata Pak Pram seperti itu. Sang ayah, Pak Mastur ini langsung dengan keras menjawab, anak bodoh, kembali ke SD. Seorang ayah bilang sama anaknya langsung seperti itu. Padahal sudah lulus mestinya. Sebetulnya sudah lulus, cuma diminta kembali ke sekolah. Karena menurut Pak Tur, Pak Pram ini kurang cakap. Seperti itu. Hingga dalam mestinya 7 tahun kelulusan, ini ditempuhnya selama 10 tahun. Jadi 3 tahun nunggak sebetulnya Pak Pram ini, Mbah Urip. Ini yang mungkin perlu, karena ini realita ya, ini perlu kita ketahui bersama. Di masa kecil Pak Pram ya, seperti realita itu. Ini kan tidak mesti jelek. Karena anak sekolah itu nunggak, nggak naik kelas, nggak apa, bukan berarti dia itu bodoh dalam arti keilmuan. Mungkin di persoalan lain dia misalnya itu di hatinya, di pemikirannya di bidang ini sehingga tidak cocok itu, sehingga dia biasanya kalau anak tinggal kelas, tidak naik kelas itu kan dia sebetulnya mempunyai satu keberlianan dalam otak itu, cuma bidangnya apa. Jadi mungkin ada kaitannya pergolakan itu tadi toh Mas. Iya, betul Mbah Urip. Terus akhirnya dengan pergolakan itu Pak Pram ya istilahnya serodok minggir, nyepi, cari tempat yang dia untuk mengadu yang kuasa di tempat ini. Jadi setelah bapaknya bilang gitu, akhirnya dia kan sebetulnya seorang anak penurut, Mbah Urip. Di kemudian pas masuk sekolah, dia datang lagi ke Institut Budi Utomo karena menuruti kehendak bapaknya. Jadi ketika sampai di sekolahan dan bertemu dengan guru, ini dalam bahasa Belanda si guru ini bilang padanya, loh kamu kan
sudah lulus, kenapa balik lagi ke sini gitu. Nah itu jadi ini kalau orang Jawa bilang keronto-ronto Mbak Hirup ya. Jadi bahasa kerennya sekarang galau. Nah seperti itu, galau tingkat tinggi ya, waktu itu ya. Iya. Galau di tingkat dewa. Iya seperti itu. Akhirnya buku-buku apanya dikemasi, terus langsung lari keluar dari sekolahan itu. Dari sekolahan. Disinilah tempat dia berjalan kaki terus sampai sini dan merenunglah dia di sini. Pak Pram itu. Rumahnya nggak jauh juga kan? Dekat Mbak Urip. Sebetulnya dari sekolahan ini kurang lebih 100 meter kurang lebih ya. Dari SMP 5 ini. SMP 5 ya. Sekarang SMP 5 dulu tentunya kan nggak SMP. Institut Budi Utomo dulu. Seperti itu. Iya. Terus dari cerita-cerita ini warga setempat sini, lingkungan sini, yang dilakukan Pak Pram ini apa nih di sini? Iya. Di sini karena sudah mencapai titik nadir di mana dia tidak kuasa apa-apa atas hidupnya. Kebetulan ada satu pohon jarak Mbak Urip. Di sana Mbak Urip. Itu ada pohon jarak. Kebetulan di perengan. Iya, di perengan, betul. Itu sekarang tinggal tunggaknya karena usia ya mungkin masih ya, tapi tinggal tunggaknya situ. Dia pegangi pohon jarak itu dan sepertinya mengadu pada sang kuasa ya. Sang pencipta. Ini seperti apa nasib saya kok seperti ini. Jadi seluruhnya dia pasrahkan gitu dengan menjerit keras ya. Iya. Ini kondisi yang saya alami gitu. Hingga akhirnya kalau kita ini lepas dulu dengan cerita-cerita yang agak etos, agak apa itu, dia mungkin dapat kalau wong Jawa mungkin dapat wangsit di sini. Nah, iya, dapat wangsit atau wahyu atau pencerahan ya ini ya. Pencerahan kan bahasa sekarang. Iya, bahasa sekarang. Wangsit atau mungkin bahkan ada yang ngomong bisian. Nah, iya. Ilmu di bidang sastra di sini. Itu menurut cerita warga sini sampai berapa lama Mas dia sering mundar-mandir dari sekolah ke sini nih seringan Pak Pramnya? Kalau dari dia sendiri, saya pernah beberapa kali ketemu waktu masa hidupnya itu memang waktu kecil suka di jalan di wilayah Bantarangin ini termasuk di Kalilusi dan itu semua dituangkan dalam karya-karya novelnya, cerita cerpen itu seperti itu. Menginspirasi. Betul sekali. Iya. Akhirnya muncul. Iya, seperti itu. Sehingga nanti di peringatan 1 abad Pramudia Anantatur, tempat ini termasuk salah satu tempat bersejarah untuk perjalanan karirnya, perjalanan hidupnya beliaunya Pramudia Anantatur. Makanya tadi pagi hari ini hari Selasa 4 Februari di sini warga sini termasuk dimotori Mas Eko dan beberapa tokoh sini warga Bangking dan Plotot juga untuk mempunyai istilahnya kerentek tarsian kerja bakti kerja bakti. Ini satu sisi kalau menurut saya Mas Eko salut untuk warga yang sekitar sini. Artinya kita selaku TIY Mloro, wong Mloro merasa bangga, merasa seneng. Ya, kita mempunyai seorang tokoh sastrawan, seorang penulis yang mendunia sehingga gak ono sing perintah. Gitu kan, gak ono sing perintah. Yo saya pikir nek jenenge kerja bakti ku yo gak ono sing bayari dan lain-lain, mereka dengan sukarela membersihkan. Ini kan akar rumput, warganya akar rumput. Kalau akar rumput warga sekitar sini yang notabene wong cilik ya dalam tanda petik itu peduli itu ya mestinya semua saja pemangku kebijakan tidak hanya di Blora,
di Indonesia, Iya. bahkan nanti itu kan harus bangga, Iya, harus mengakui besaran karya-karya Karya. dari Pram. Ini terlepas ini Mas Eko pro dan kontra bahwa kita berniat menyisihkan residu-residu ya jelek tentang sosok Pram, tapi yang jelas kita kagum dengan karya-karya mahakarya besarnya beliau tentunya itu. Ini agak menarik, kita kembali ke lokasi ini. Secara keseluruhan kalau kita bedah itu Pak, itu dia bercerita tentang potensi Blora atau mungkin cerita tentang sejarah juga atau mungkin ada sisi lain. Jadi gaya tulisan Pak Pram ini kan realisme sosial. Jadi dia menceritakan, memotret bagaimana kondisi real di lapangan tanpa pretensi atau tendensi lainnya. Ya biasanya seorang seniman itu dia akan mencurahkan ya isi hatinya itu dalam tulisan kan, tidak mempedulikan situasi politis, ada kepentingan kepentingan apa. Ini kondisi sengono ya wes. Iya, diceritakan dengan sedetailnya. Jadi bagaimana ketika dia waktu kecil digendong ibunya, diuri-uri, ditembangke, gitu sampai dia mengantuk, dia masih bertahan ingin terus mendengarkan lantunan kembang dari ibunya, dia bertahan tapi tidak kuat akan kantuk yang amat sangat. Ini dijelaskan detail dan itu luar biasa dengan potret setting wilayah di Kabupaten Blora pada tahun 1950. Nah, dengan saya akhirnya kan terbawa ke alam yang iya, bagaimana seorang ibu menyayangi anaknya. Ya, mulai dari mandi, iya, bahkan mau tidur iya, betul. Itu paling enggak kan juga kehidupan, sebuah arti kehidupan yang lebih ya. Dan itu diwarnai dengan suasana Blora, ada Kalilusi, setting latar intinya Kalilusi. Dia bilang bambu itu menangis hingga dia menyanyi. Jadi dia menjelaskan pada anak seumuran yang belum dewasa itu bambu itu sudah melantunkan lagu, bukan menangis atau sedih, bukan. Ya mungkin lihat apa itu versinya si anak itu menjadi biar nggak takut, ibu menenangkan, itu tidak menjadi tidak menakut, hanya melantur. Cerita dari Blora memang luar biasa, tapi meskipun masih banyak beliau dengan judul-judul yang benar-benar luar biasa, dan ini terbukti diakui ini sudah dialih bahasakan 42 bahasa, bukan luar biasa. Juga ini warisan untuk bangsa, khususnya untuk keluarga itu yang luar biasa. Ya dengar kemarin itu tempat ngobrol-ngobrol salah satu tokoh yang mereka saya katakan sempat dekat dengan Pak Pram itu Mas Gatot Pranoto ya. Dia cerita banyak hal Pram. Yang namanya sahabat sering ngobrol itu kan ada curahan-curahan, sampai keluhan-keluhannya. Sama Mas Gatot itu dia mengakui karyanya Pak Pram yang dia terlalu menurut dia sang pemula ya dia bercerita sekali lagi Mas Eko, ini luar biasa apresiasi dari masyarakat di lingkungan Kota Rangin ini, Pak Pram
versi saya pendapat pangsit itu kalau seperintah orang orang baik udah cari banyak tokoh-tokoh banyak kan tokoh-tokoh penting kalau nggak salah bahkan seorang Happy Salma itu kan katanya mau monolog juga ya di sini itu apapun ini penghargaan untuk masyarakat di sekitar mereka aja bangga dengan banget tentang sama jadi dibersihkan berapa tahun nanti ada kami dan selama ini karena media juga Blora ini semakin mendunia Pak. Ya Mas Eko ya. Ya perhelatan ini. Kan nanti akan menjadi sorotan internasional itu. Perhelatan. Karena rangkaian ini 1 tahun deh sampai 2026. Ya. Oke, artinya kemarin saya sempat ngobrol juga dengan panitia Mas Dalhar Muhammad bahwa rangkaiannya 1 tahun. Tapi saya sempat berpesan juga Blora ini kan karena kelahirannya Pramudia, Kampung halaman. Kalau di daerah lain juga mengadakan acara serupa, tapi di Blora harus ada nilai lebih. Ngehnya itu loh, ngehnya itu kan harus ada nilai lebih. Artinya kembali ke masyarakat Blora ini sesuai dengan channel YouTube saya Mas. Urip itu harus urip itu harus menyala. Urip itu harus bermanfaat ya bagi orang, bagi lingkungan dan lain-lain. Kalau kita nggak ingin bermanfaat itu orientasi kita berbuat sesuatu itu mendapat yang namanya materi. Ini kan tentang budaya, dan lain-lain. Mungkin itu Mas Eko, terima kasih meluangkan waktu untuk obrol-obrolan kita menjelang perhelatan akbar 1 akbar Pramudia. Sampaikan salam untuk warga di sini, saya pribadi dan ini rekan-rekan saya sangat lagi ini saudara tahu ini yang membanggakan Blora, ini yang membuat Blora itu mendunia. Blora itu ojo terus sekarang capnya itu kota pensiunan, kota mati, kota apa padahal berkat saat dipimpin beliau Pak Arif bagian Blora itu dari sisi perekonomian ya dari sisi apa-apa bergerak termasuk di sisi kebudayaannya gitu. Tonggak perhelatan 1 abad Trump ini tidak selesai di saat tanggal 6 bulan. Setelah itu ada komunitas di Blora, sastrawan penulis buku yang akan melanjutkan kesastrawanannya seperti Pramudia. Sekarang ada yang Blora itu kan akar penulis itu cuma komunitasnya ada belum ada. Salah satu harapan dan Blora segera membuat perda kebudayaan. Maksudnya nanti teman-teman yang bergerak di bidang budaya ini, sastra ini, berpenulisan ini ada di dalam aturan. Iya, sepakat ini dengan kalau perda kebudayaan. Sekali lagi saya matur yang saya urut itu urut kalau bisa kita harus bermanfaat kan orang lain yang gilek wae itu mudah-mudahan dan pemerintah juga memperhatikan ini hasanah atau aset Pak Pram ini kan salah satu aset Potensi besar aset yang luar biasa. Demikian pemirsa, mungkin obrolan saya dengan sosok Mas Eko Arifianto kalau sehari-hari teman
teman-teman tuh memanggil Mas Kota. Ya. Ya, beliau ini memang selain menjadi pengamat kebudayaan, juga di lingkungan, ya, lingkungan dan ya, mohon maaf barangkali ada sesuatu ada pikir bapak saya atau mungkin tim kurang berkenan bahwa bahwa ini adalah kita memandang Pram sebagai sosok sastrawan yang tidak ada kepentingan lain, tidak ada tendensi lain. Maaf, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.